Pada zaman dahulu, untuk mendapatkan seorang istri hanya butuh punya satu batang kayu. Jika suka sama seorang gadis langsung pukul pingsan dan bawa pulang. Seorang tua setiap hari akan pukul pingsan satu gadis. Hasilnya banyak gadis dalam suku menjadi punya dia jadi dia ada banyak anak. Isbok adalah anak yang dia suka dari kecil. Anak ini sangat benci dengan cara mencari istri ini. Walaupun setiap hari dia diajarin cara menggunakan tongkat untuk cari istri. Tapi dia masih bertahan dalam menggunakan ketulusan. Tapi ketika dewasa dia menjadi seorang pria tidak berguna. Kebaliknya kakak Isbok menjadi pria sangat kuat dan sekarang dia adalah kepala suku ini. Karena ingin mendapatkan crush, dia sendiri membuat kendaraan. Berpikir bahwa gadis ini jalan-jalan tapi baru duduk di atas sudah rusak. Ketika mencari ikan Isbok pengenalan jaring ikan. Tidak menyangka abang dia baru tarik sekali jaring ikan sudah robek. Dia merasa rancangan Isbok sangat tidak berguna. Dan gadis yang dia suka, telah suka sama kakak dia. Tapi kakak Isbok sudah tidur dengan semua wanita dalam suku hanya orang ini belum. Dia merasa apakah karena dia jelek. Dan dia kasih tahu ada satu orang di dalam suku suka sama Isbok. Dia tunjukin dengan jari ternyata itu adalah monyet. Isbok merasa dihina jadi pegang tongkat. Ketika dia ingin melakukannya, kakak dia sudah duluan. Hasilnya crush dia menjadi kakak ipar. Dia sedih ingin minum air satu, kepiting tersangkut di mulut. Dia sedang sedih tiba-tiba melihat seorang gadis cantik di depan. Dia bawa tongkat dan mendekati. Di zaman kuno ini, jika ingin cari istri cukup punya satu tongkat kayu. Isbok jatuh cinta pada gadis ini jadi ingin pukul kepala. Tapi karena dia gadis itu jatuh ke bawah teping. Dan hasilnya istri pertama punya dia telah mati. Suatu hari ketika dia dan yang lainnya pergi berburu, dia memakai topi yang dia desain. Tapi melihat topi sangat tidak berguna. Abang Isbok marah langsung buang topi punya dia. Tiba-tiba mereka melihat di tanah ada jejak kaki besar. Mereka sedang bingung monster apa yang memiliki jejak kaki sebesar itu. Tiba-tiba seekor cacing masuk ke celana Isbok menyebabkan dia melepas celananya. Melia adik sedang malu, abang Isbok melemparkan celana dia. Tiba-tiba seekor mamut muncul. Setelah pertandingan sengit mereka berhasil dikalahkan. Isbok dapatkan satu tulang sebagai hadiah. Dia marah melempar ke belakang tidak sengaja kenal seorang pembunuh. Orang lain datang berpikir dia sudah kalahkan orang ini jadi memuji dia. Lalu mereka mempertanyakan orang itu. Lalu mereka berikan misi baru ke Isbok. Tidak menyangka dia biarkan orang itu kabur. Berapa hari kemudian abang Isbok sedang latihkan orang lain. Tapi Isbok sangat buruk dalam berakting. Ketika semua orang mendaki gunung, dia menggunakan tangga. Kakak Isbok sangat marah langsung hancurkan tangganya. Dengan cepat persaingan antara dua suku terjadi. Isbok tidak bisa percaya mereka sudah kalah, crush dia juga diambil. Isbok ingin mendorong semua orang untuk terus berjuang. Tapi yang mereka hanya bisa adalah melarikan diri. Isbok marah dengan cara punya kakak dia jadi memutuskan untuk sendiri pergi untuk selamatkannya. Isbok menghadapi penyergapan musuh. Isbok ditangkap dengan suku semua orang di sini adalah wanita untuk kawin acak. Melihat wanita sangat cantik, Isbok langsung setuju. Tapi berapa hari kemudian dia sudah tidak bisa menahan lagi. Jadi dia ingin mencari kesempatan untuk melarikan diri. Setelah berapa hari berjalan dia berhasil datang ke suku yang tangkap crush dia. Bertemu dengan gadis ini lagi dia terus cerita apa yang telah dia temukan selama berapa hari ini. Berpikir bisa ciumnya. Tapi dia sudah jatuh cinta pada kepala suku baru ini. Dia menolak Isbok dan panggil orang datang. Suku ini terus menghajar dia membuat dia melarikan diri. Dia lari balik ke suku itu. Hasilnya dua suku menghajar dia. Tidak lama dia temukan suku dia yang sedang cari dia untuk menerima hukum juga. Akhirnya dia dihajar oleh 3 suku. Dia terus berlari sampai ke teping gunung. Dia tidak banyak pikir langsung meloncat ke bawah. Berapa tahun kemudian seorang guru modern sedang mengajar siswa. Isbok juga diberikan sebagai contoh. Film berakhir di sini.